PKS dikabarkan mendapat jatah 2 menteri. Mungkinkah? Dinamika politik terus terjadi menjelang pemilu tahun 2024. Dinamika politik ini makin asik untuk disimak. Tapi awas, jangan sampai baper. Kita sebagai masyarakat melihat saja dengan biasa-biasa, jangan sampai terbawa emosi. Kawan jadi lawan, dan lawan jadi kawan. Sudah biasa terjadi di dunia politik, seperti Pilpres tahun 2019 lalu. Ketika Prabowo bertarung sengit melawan Jokowi, para pendukung Prabowo begitu antusias, bahkan mati-matian berjuang agar jagoannya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bisa jadi presiden dan wakil presiden. Setelah KPU mengumumkan pemenangnya pasangan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden Wapres RI 2019 sampai 2024, banyak para pendukung yang kecewa, tidak terima, dan situasi politik makin panas, seolah jika Prabowo kalah maka Indonesia akan hancur. Ternyata kemudian Prabowo dan Sandiaga Uno mengambil keputusan menggegerkan publik. Prabowo menerima tawaran Presiden Jokowi untuk masuk kabinet menjadi Menteri Pertahanan, disusul kemudian oleh Sandiaga Uno masuk kabinet jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menjelang pemilu tahun 2024, partai politik yang berada di seberang pemerintahan Jokowi hanya 2 partai, Partai Demokrat dan PKS. Partai ini berada di oposisi, bertugas untuk terus mengawasi, mengkritik berbagai kebijakan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kini beredar kabar jika PKS akan mendapat 2 jatah menteri di kabinet, seiring deklarasi yang dilakukan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Banyak tekanan dan serangan kepada Partai Nasdem agar keluar dari kabinet. Partai Nasdem mempunyai 3 jatah menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. 3 menteri Nasdem yang kini menjabat di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup LKH Siti Nurbaya Bakar. Jika Presiden Jokowi memutuskan 3 menteri ini dikeluarkan, maka akan terjadi kekosongan posisi menteri. Sangat mungkin Jokowi akan menawarkan posisi menteri ini kepada PKS agar ada partai politik pengganti Partai Nasdem. PKS lebih mungkin dibandingkan Demokrat. Partai Demokrat hampir dipastikan tidak akan masuk koalisi yang ada PDI Perjuangan karena masa lalu yang kelam dan sulit dilupakan. Kendala yang dihadapi PKS adalah keputusan partai ada di tangan Majelis Suro. Jika Majelis Suro PKS memutuskan masuk kabinet, maka PKS pun akan menerima tawaran tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kedua, PKS sebelumnya begitu gencar memprotes beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, seperti pemindahan ibu kota negara dan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Jika tiba-tiba PKS masuk kabinet, tentu saja PKS harus bersiap menerima pernyataan tentang hal-hal yang sebelumnya mereka protes keras. Dalam politik apapun bisa terjadi, termasuk PKS masuk kabinet. Apalagi PKS pernah dikecewakan oleh Prabowo yang ditinggalkan begitu saja masuk kabinet. PKS sebelumnya begitu setia dengan Prabowo, malah ditinggalkan begitu saja. PKS pastinya sudah lelah dan bosan berada di pihak oposisi. PKS mungkin merasa sudah waktunya berada di pihak pemerintahan.